Oh, silakan duduk. Barusan baca kebaktian Pali ya. Tiba-tiba Amitabha. Beda nggak? Sama aja ya, Amitabha. Ya, untuk yang Mahayana, nama budaya. Buat kalau kita yang Theravada ya, tapi boleh semua ya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang beberapa hari lalu ada ke Wihara Gunadarma, ada siapa-siapa? Ada berapa orang? Tolong tunjuk tangan. Beberapa orang ya. Mungkin masih banyak ya. Lihat banyak sekali yang dari Dharma Sukha ya. Bosan nggak lihat suhu? Katanya model gaya rambut suhu itu gitu-gitu aja. Bosan nggak? Nggak ada pattern katanya. Kata suhu Malaysia ya. Ya, itulah ya istimewanya kita ya. Biasanya ya suhu diajak pimpin kebaktian Mahayana itu orangnya sedikit sekali. Nah, kalau Sabtu masih mendingan ya, baca Pali agak ramai. Kenapa ya? Nggak suka sama Mahayana? Berarti nggak suka sama suhunya juga ya? Hah? Benci? Terpaksa? Jujur? Suka? Mungkin nggak ngerti bahasanya ya? Enggak. Apakah yang Anda baca Pali itu mengerti? Coba baca Pali sisye. Ya, bisa nggak kalian ucapin terima kasih pakai bahasa Pali? Kalau Mandarin kan bisa sisye gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dipelajari bisa aja ya. Silakan duduk yang belakang. Nah, jadi ya juga ini semangat Anda ya, suka mendengarkan ceramah mungkin ya. Jadi datang pada hari Sabtu. Hari Minggu juga ramai gitu ya. Karena semangatnya ingin mengerti Buddha Dharma, ingin selalu mendekati Buddha gitu ya. Jadi rajin dengar ceramah. Padahal di rumah lebih enak duduk santai, bisa nonton. Tapi juga jauh-jauh macet-macet datang juga ya. Nah, ini semangatnya luar biasa. Nah, jadi banyak mendengarkan Dharma. Seharusnya kita semuanya sudah orang baik. Betul nggak? Bapak Ibu baik nggak? Masa yang baik cuma dikit? Bapak Ibu baik nggak? Nah, kita harus blessing diri sendiri. Aku harus baik, ya. Apalagi sudah sering dengar Dharma harus baik, ya. Cuman kemarin su ini ya penggemarnya dengar ceramah Bante Panyawaro, ya, juga Bante Keminda. Bante Keminda itu membahas langsung dari sutra. Bante Panyawaro itu wibawanya dan prakteknya itu luar biasa ya. Jadi nggak lewatkan kalau ada postingan ceramah mereka itu. Kemarin yang lucu, Suhu dapat yang terakhir ya, Bante Panyawaro di IG ya. Mungkin Anda ada yang follow ya. Ceritanya begini. Anda sudah menjadi baik. Apakah Anda siap dengan perubahan? Pertanyaannya begitu, ya. Kemakmuran tidak kekal, ya kan? Kita juga tahu ya. Nah, kesehatan tidak kekal, kita juga tahu ya kan? Nah, usia muda juga tidak abadi, ya kan? Terus pertanyaannya, ini dari Bante Panyawaro ya. Apakah Anda sudah siap menjadi tua? Ini masih muda-muda Suhu, aku belum siap. Tapi intinya perubahan. Ya. Apakah Anda sudah siap menjadi tua? Kalau Anda tidak siap menjadi tua,
maka Anda akan menderita dengan baik. Jadi kalimatnya begitu. Tadi kan Anda sudah menjadi orang baik. Kalau Anda tidak siap dengan perubahan, maka Anda akan menderita dengan baik. Nah, lucu ya. Tapi memang benar-benar kayak ditampar gitu loh. Kita mendengar Dharma, membaca sutra sering. Tapi kalau ada perubahan kita sering susah untuk menerima ya. Nah, jadi beberapa hari lalu ya sesudah suhu Malaysia datang kan, besoknya suhu pergi ke dokter. Kenapa ke dokter? Rasanya di sini sudah ada perubahan ya. Jadi kayaknya otak saya ini aneh-aneh ya. Otak kirinya aneh-aneh, ada sesuatu something wrong gitu ya. Jadi suhu tanya ini melihat otak kemana ya? Kata Suhu Gunasasana ya. Ke Husada. Ya saya memang lebih percaya ya ke RS Husada. Terus ke dokter mana gitu ya. Terus saya pergi kabarin dokter, ini otak saya ini ada something wrong nih. Nah, sekali ditanya langsung disuruh MRI. Ya udah, kata dokter begitu, mau apa lagi ya? Nah, dokternya baik sekali, ada duit enggak? Tanya saya begitu. Soalnya agak mahal. Saya bilang ya otak lebih mahal. Jadi pergi MRI. Jadi ini sedikit sharing tentang MRI. Anda sudah pernah belum MRI? Belum pernah ya? Rasanya seperti apa? Hah? Ini yang baju hitam tahu? Gimana? Rasanya? Bunyinya kencang ya. Jadi katanya suhu tutup, bukan ibu katanya, ibu tutup telinganya dengan kapas erat-erat. Soalnya bunyinya itu sangat kencang, nanti ibu nggak tahan. Saya sumbat gitu. Katanya ada orang bilang seperti pesawat, ada orang seperti apa gitu. Tahu nggak kalau saya seperti apa kesan saya? Seperti video game lagi tembak-tembak, seru banget. Sampai saya telat makan 2 jam ya. Sudah jam 1 lewat, saya nggak lapar, saking serunya. Itu 1 jam lebih ya. Nah, habis itu keluar katanya, berapa jam? Harus nggak bisa langsung ambil, harus tunggu. Jadi saya nggak mau tunggu. Saya lapar nih, saya pergi makan. Saya bilang besok aja saya datang. Jadi besok saya datang ambil rapot, ambil hasil laporannya, suruh baca sendiri. Saya habis tanda tangan, habis ini duduk di pinggir mau konsul lagi. Saya mulai mau baca. Tiba-tiba imajinasinya timbul, mau baca nggak jadi. Apakah saya siap dengan perubahan? Ntar kalau saya baca ternyata otak saya sumbat, saya harus segera dioperasi. Banyak kan yang 2 loh umat kita yang di Krisenda yang operasinya sampai buka tempurung. Nah ini saya juga otak. Kalau saya ternyata sumbat, kalau nggak operasi nanti kamu stroke, nanti apa. Apakah saya siap untuk menerima hasil ini? Kemudian saya belum baca. Saya bernafas pelan-pelan, bujuk diri saya, kalau memang iya saya terima, baru saya mulai baca. Gitu ya, ternyata bahasa Indonesia ya. Poin ini ya otaknya masih normal. 1 poin lagi otaknya masih normal. 1 poin lagi normal-normal aja. 4 poin normal aja. Jadi kesimpulannya otak saya normal. Kalau nggak normal hari ini saya lapor ya sama Pak Sarwan. Pak Sarwan saya nggak jadi ke sini soalnya kalau
pembicaranya sudah nggak normal, nanti pendengarnya juga nggak normal, ya kan? Nah, makanya aman hari ini, tenang aja, pasti normal semua karena otaknya masih normal. Nah, cuman sekarang dikasih obat ya supaya nggak kebas-kebas gitu ya. Begitulah ya kehidupan kita ya. Kita sering diharuskan untuk menerima sesuatu yang susah kita terima, ya kan? Benar nggak? Terpaksa gitu ya. Terus ya, ada nggak orang yang kamu benci banget? Yo, benci tapi harus bersama, misalnya serumah, sekantor, satu organisasi, ya harus bertemu. Kalau bertemu sebel banget, ada nggak? Ada? Nggak ada. Coba hitung berapa? 1, 2, 0. Nggak ada? Kalau nggak ada, kamu tuh dewa. Tapi jangan data ya. Dewa aja nggak usah berdata. Jangan dewa data. Jadi kita manusia biasa, pasti kita punya orang yang kita tidak suka, masalah yang kita susah terima, hal-hal yang kita tidak senang, ya kan? Makanan juga ada yang kita nggak suka. Tapi saatnya kita tidak ada pilihan, kita harus bertemu, menerima hal-hal yang seperti itu. Bagaimanakah biar kita tidak menderita dengan baik? Tadi kan kata Bante, kalau kamu tidak bisa menerima perubahan, maka kamu akan menderita dengan baik. Nah, sekarang kita bagaimana melindungi diri sendiri, pikiran sendiri, agar sesuatu yang kita tidak suka, kita terima, tidak menderita dengan baik. Ada nggak solusinya? Masing-masing sudah lama mendengarkan ceramah, pasti punya pegangan, ya kan? Nah, kalau yang baca Jinggang Jing seperti saya kan suka baca Sutra Intan, Jinggang Jing di Mandarin ya. Subhuti ya, muridnya siswa Buddha yang besar ya, yang terkemuka, yang paling pintar dalam mengerti kekosongan, namanya Subhuti. Ya, banyak kisahnya yang menarik sekali ya. Beliau bertanya kepada Buddha, Buddha, Ying Ying He Zu, Ying He Xiang Pu Qi Xin, bagaimana pikiran kita harus berdiam, harus taruh di mana, gitu ya? Bagaimana menaklukkan pikiran kita? Jadi Buddha menjawab, Ying Wu Suo Zu, Sen Qi Xin, pikiran kita harus berdiam pada ketidakdiaman. Wah, ngerti nggak? Berdiam di tanpa kediaman, mengerti nggak? Sangat dalam ya. Ing u suo zu sen qi xin, yaitu kamu tidak boleh melekat. Tidak ada satu tempat yang bisa kamu tinggal di situ ya, termasuk kekosongan. Ya, ing u suo zu sen qi xin. Jadi kita ditanya tadi banyak yang jujur, nggak tahu, nggak ngerti. Makanya kita masih belum di tahap itu, kita perlu pegangan, ya kan? Kalau nggak ada pegangan, kita bilang anatta, tanpa aku, kita semua ketakutan, ya kan? Nah, jadi Suhu hari ini rekomendasi ada 4 kediaman suci yang sangat aman buat kita, biar kita kalau ada masalah kita tidak menderita dengan baik. Mau tahu nggak di mana? Bali, Batam, saya orang Batam, ya cuy Batam mah, ya ikut. Bukan, Bandung, bukan. Tapi 4 kediaman ini gratis, nggak usah tiket pesawat, aman, nyaman selalu dan damai bahagia. Ya cuy mah, so kasih tahu ya, yaitu 4 kediaman suci. Kalau kediaman itu wihara. Kalau suci, Brahma. Ya, kalau yang belajar Pali atau belajar Sanskerta, Brahma itu suci.
ya. Wihara ternyata bukan satu temple. Bukan loh. Wihara itu adalah tempat tinggal. Nah, jadi 4 Brahma Wihara. Hari ini baru tahu ya. Apa itu? Kalian pasti hafal. Metta, Karuna, Mudita. Mantap. Waduh, Suhu nggak usah ajarin. Sudah tahu. Cuman jangan bosan ya. Yang Suhu sampaikan malam ini pasti belum ada yang sampaikan. Pasti beda. Dengarkan. Nah, jadi kita berdiam di 4 kediaman suci itu. Pertama, kita berdiam pada metta, karuna. 2 itu kita sekali bahas. Kadang susah untuk dipisahkan. Karena apa? Sebab kita pengen tahu definisinya metta itu apa, atau artinya metta itu apa. Welas kasih belum habis, belum lengkap. Metta cinta kasih ya, karuna baru welas asih. Tapi yang lebih jelasnya Suhu kasih definisi metta cinta kasih yang universal. Sambung lagi, memberi manfaat dan kebahagiaan untuk semua makhluk. Nah, semua makhluk udah tahu ya, nggak usah dijelaskan semua makhluk itu apa. Ya, 6 samsara. Oke. Nah, karuna, belas asih atau meringankan penderitaan semua makhluk, bahkan apa? Memutuskan akar kelahiran dan kematian. Waduh, ini Buddha baru bisa membantu orang sampai dia selamat dari tumimbal lahir. Jadi namanya ta ci ta pei. Kalau Mandarin ya, 4 itu namanya ci pei xi se. Dan metta itu ci, kalau karuna itu pei. Jadi kita biasa baca ci pei itu ya metta karuna. Tapi ta ci ta pei itu maha metta, maha karuna. Terus Anda pernah dengar Yayasan Buddha Suci? Tahu nggak artinya apa? Yayasan ya tahu, Buddha ya tahu. Suci itu apa? Maklum aja ya, kita anggap aja semua nggak bisa Mandarin. Jadi kita bahas suci itu apa? Suci biasa tulisannya T Z U Ci itu C H I. Siapa yang bisa jelaskan suci? Ya metta karuna. Wah, malam ini baru tahu suci itu metta karuna. Segampang itu. Ci itu kan metta. Ci itu apa? Jiu ci. Ya itu menolong. Ya, satu kan memberi. Metta itu memberi kebahagiaan. Kalau karuna itu meringankan ya, satu memperbanyak, satu mengurangi penderitaan. Yaitu ciuci, yaitu menolong, yaitu cici ya metta karuna. Terus satu lagi, Anda pernah mendengar daai? Pernah ya? Yang tahu apa? Mi daai. Apalagi? Mitaai, Mitaai itu kenapa dijadikan nama Mitaai? Ciri-cirinya apa? Ta itu apa? Besar. Lah, lihai. Jadi bisa Pali, Maha, bisa Mandarin. Ta itu ya, ta hurufnya begini, kakinya buka, tangannya begini, ya hurufnya begini. Ta besar. Cinta yang universal, bukan cinta yang besar, cinta yang universal. Ya. Jadi ciri-ciri mie-nya itu mie apa? Vegetarian, tuh lah. Ya, udah cukup teliti ya. Kalau ada ayam taai, kaki ayam, cakar ayam taai, itu bisa ditangkap taai dari mana ini? Ya karena kita atau cinta kasih dari ajaran Buddha itu
pada semua makhluk. Jadi dia memakai ta'ai, dia harus vegetarian. Itu ya. Kalau TV ta'ai, ciri-cirinya apa? Isinya pasti tentang pertolongan ya, sesama manusia. Jadi meta karuna kita bisa lihat di ta'ai, gitu ya. Suci, gitu ya. Mereka memakai level meta karuna. Oke, jadi Sufu malam ini mau sampaikan meta karuna bukan seperti biasa ya. Coba kalau kamu benci banget sama someone, bisa nggak kamu masih bersabar, bertahan, memberikan bantuan, meringankan penderitaan, bisa nggak? Kamu bisa nggak memaksa diri memberi seseorang untuk memberi cinta kasih kepada orang yang kamu paling benci, musuh kamu, bisa nggak? Hah? Berat? Ya jujur ya, yang jujur aja sama Suhu. Orang sendiri nggak apa-apa, ngomong aja. Berat, Suhu aja berat ya, sama Suhu, sama seperti Anda semua berat. Masa udah saya benci, kalau bisa saya lempar sama batu. Suruh saya sayang, suruh saya cinta, mana mungkin. Nah, cuman sebelumnya ya, Su ingin Anda semua sama-sama menghitung berapa orang yang kamu cinta. Coba tadi hitung orang yang kamu benci ya. Kalau nggak ada berarti kamu itu dewa. Sekarang tolong dihitung berapa orang yang kamu cinta, kamu sayang. Coba hitung. Berapa? Akong, ama, papa, mama, dedek. Siapa lagi? Udah jawabannya berapa? Nah, satu aja. Semuanya bohong. Di sini aja semua karena nggak kenal. Coba kalau udah dekat di rumah ya, hitung dari sekolah sampai sekarang berapa orang yang kamu benci. Oh enggak ya. Kalau sayang ya, sayang. Ya di sini semua sayang. Kalau di rumah belum tentu. Ya kalau memang sayang semua, sangat menghargai ya. Berapa orang sudah hitung? Apakah sudah hitung kamu sendiri? Pernah ya ngelihat kartun? Coba hitung 3 orang yang kamu cinta dalam 5 detik. Tek, tek, tek. Terus dia bertanya, berapa orang? Kamu sudah hitung diri kamu sendiri belum? Belum. Sayangin diri sendiri dong. Ya, jadi kartonnya begitu. Nah, di sini juga kita, kalau kita sangat membenci satu orang, memaksa kita untuk membantu dia lagi, kita berat. Saat ini kita harus sadar bahwa yang perlu cinta kasih kita sendiri itu sedang sakit hati. Nah, jadi yang Suhu sampaikan meta karuna mudita upeka hari ini, Suhu lebih fokus pada kita sendiri yang harus berdiam di situ. Oke? Nah, sekarang kita harus tolongi diri kita sendiri dulu, ya. Nah, biasanya ya, yang kita sangat malu, satu emosi yang kita sangat malu karena tidak dihargai orang, bukan marah. Apa? Satu emosi yang orang nggak bisa hargai kita, apa? Kita juga malu, tapi ketahuan kita itu lagi ini. Apa tahu? Bukan emosi, itu verb. Emotion, ya, adjektif. Yaitu, siapa yang tahu? Suka kasih tahu ya. Cemburu atau iri hati. Nah, kita iri hati, kita udah malas, marah banget, tapi kita tutup. Nah, ditutup-tutup itu ya, kita tambah sakit. Bagaimana kita mau meta karuna sama dia? Kita udah benci banget karena kita iri. Jadi saat ini kamu lihat ke dalam dulu, tolongi meta karuna dulu sama diri Anda sendiri. Bagaimana caranya? Step pertama, kamu harus akui, aku ini lagi cemburu.
Ya, sama sendiri kok malu ngomong. Aku ini lagi iri hati. Jujur aja, pasti kamu feeling better. Pasti kamu merasa enakan. Akui dulu, terus tanya kepada diri sendiri, kenapa cemburu? Karena apa? Karena aku terlalu peduli sama benda ini, atau sama karir ini, atau sama orang ini. Aku terlalu peduli, aku nggak bisa melepas. Aku harus dapat, jadi aku iri, aku cemburu. Nah, terus apakah aku tidak pede? Aku merasa aku tidak bisa bersaing. Kalau iya, bilang iya sama diri sendiri. Biar penyakitnya itu selesai. Begitu ya. Nah, terus ketiga, kamu jangan terus fokus di situ. Dunia begini besar ya, banyak kesempatan, banyak hal lain kamu kerjakan. Kamu sementara fokus di orang lain dulu atau kerjaan lain, kamu pasti feeling better. Jadi kamu tertolong, diri kamu sendiri, kamu lebih ceria, kamu lebih fangsia, baru kamu bisa meta karuna terhadap orang lain ya. Terus misalnya kamu marah banget, kok dulunya saya nggak ini, dikit-dikit marah, terus lupa ini, lupa itu, sebentar lupa gitu ya. Itu kamu melihat ke dalam, aku lagi ngapa? Pasti kamu terlalu banyak kerjaan, atau ada satu hal yang kamu berat untuk menyelesaikannya. Kamu tolongin diri sendiri. Caranya gimana? Bagi tugas, ya, minta tolong gitu ya, supaya kamu lepas. Jadi emosi kamu tetap tidak menderita dengan baik. Kembali ke poin itu ya. Nah, jadi meta karuna kepada diri sendiri, baru kita meta karuna kepada orang lain ya. Seperti di pesawat biasa, kalau ada masalah orang mengajarkan kita, nanti yang tutup ya oksigennya turun, kamu harus pasang diri sendiri dulu, baru pasangin anaknya. Begitu, sama ya logikanya ya. Tolongin diri sendiri, baru kita siap untuk menolong orang lain. Oke? Nah, itu meta karuna. Tapi kenapa sih harus tolongin orang lain? Kenapa harus tolongin orang lain? Ada yang mau jawab? Semuanya pangcu dan kenapa meta karuna sama orang? Coba kita ya, kita hitung usia kita berapa lama lagi? 100 tahun? Paling 50 tahun lagi, ya kan? Coba, sejak lahir sampai belasan tahun, itu perlu banyak sekali pertolongan, bantuan orang lain, dan kasih sayang, perhatian orang lain, ya kan? Sampai kita usia dewasa, jadi orang tua, kita juga perlu pendamping kan? Terus sampai kita tua, kembali seperti anak kecil, perlu lebih banyak lagi orang yang membantu kita. Terus kita sakit, perlu lebih banyak lagi orang yang perhatian pada kita ya. Kamu kalau enggak bisa bayangin, kita suatu hari bisa begitu ya, kita digantiin pampers. Coba bayangin kamu sendiri digantiin pampers. Kasih 3 detik. Bayangin, aku sekarang digantiin pampers. Itu masih penuaan atau usia sakit yang baik loh, ada yang gantiin. Nah, jadi kita siap enggak? Nanti orang gantiin pampers saya, nggak bisa makan, orang suapin saya, nggak bisa mandi, orang mandiin saya, urusin obat segala macam. Kalau nggak bisa bayangin juga, atau ke panti jompo, tuh Wisma Kasih Bina Lansia, panti jompo suhu kita. Di sana tiap hari kamu akan melihat. Bayangkan nanti tua aku juga begini. Jadi alasannya sekarang kita masih kuat, kita masih bisa membantu, tolong kejar waktu, kita mengabdi dulu. Baru kita punya jasa, punya modal untuk menerima bantuan orang lain. Itu alasannya kita kenapa harus meta karuna. Itu ya. Kedua, kalau kita selalu berdiam pada meta karuna, kita sendiri
Selalu punya hati yang damai, sama orang juga damai. Jadi ini satu cerita. Suhu ya, di waktu itu di panti ada karyawan baru datang. Nah, ibu itu ya pakai hijab. Terus saya merasa kasihan ya, baru datang belum ke kota kan dari kampung. Saya bawa ke mall. Saya bawa ke mall dekat sana ya, di dekat panti itu di Cakung itu mallnya kan kita tahu ya, itu lingkungan siapa-siapa di sana ya, warganya seperti apa. Nah, jadi mereka nggak biasa melihat biksuni. Jadi saya bawa itu ibu masuk mall, itu mata-mata mulai tembak saya. Mata-mata melihat saya dengan penuh pertanyaan. Biasa yang gondol cowok, ini gondol kok cewek. Ini biasa orang cewek harus tutup, ini bukan nggak tutup malah gondol. Jadi mereka itu mempelototin saya dengan tidak ada senyum tegang gitu ya. Jadi kita masuk ke mall. Ya, tadi topiknya apa? Topiknya cinta kasih meta karuna itu membawa keharmonisan ya. Nah, jadi saya bawa si ibu, ada eskalator, ibu kita naik yuk. Melihat eskalator dia takut gitu ya. Lihatnya cuma di TV, ini pertama kali naik eskalator, gimana naik. Tapi yang saya khawatir itu baju panjangnya itu lembut-lembut. Jadi saya bilang, ini bahaya bu, kalau kena pinggir kejepit bisa bahaya, bisa mati loh. Saya bilang, tolong kamu angkat deh, saya bantuin angkat-angkat gitu kan. Tapi melangkah dia nggak berani melangkah. Jadi saya pegang tangannya, 1, 2, langkah gitu ya. Jadi karena saya takut dia nggak melangkah, jadi saya teriak langkah gitu. Semua mata mempelototin kita lagi. Tembak ke sini semua ngelihat kita, tapi kali ini tembaknya cahaya matanya udah berbeda. Ya, dengan sedikit senyum dan mereka semua bahagia. Karena mereka semua orang ya perlu dan ingin disayangi, ingin perhatian, gitu ya, ingin di take care oleh orang lain. Nah, jadi itu terasa banget cinta kasih ya atau meta karuna itu membawa perdamaian. Itu satu ya. Nah, terus cinta kasih juga bisa membuang amarah. Kita itu udah jelas ya, itu membuang ketidakpuasan kita. Misalnya kita nyetir hari ini suhu macet dari pagi loh. Dari pagi tadi baru cerita sama sopirnya ya. Kita tadi macet datangnya ya, tapi masih nggak telat. Jadi pagi jam 9 kita berangkat, itu muter-muter macet, nggak jalan sama sekali. Pulangnya jam 3. Tapi supirnya itu waktu pulang sudah nggak sabar. Jadi banting-banting walaupun dia supir ya, tapi dia berani sampai marah-marah gitu ya. Nah, cuman biasa suhu ya kalau sama umat, yang kalau kena orang potong jalan, motor gitu kan, tiba-tiba potong, mereka ucapnya apa? Ini pasti kalian juga pernah ya. Ucapnya apa tau? Hah? Istrinya mau melahirkan, jadi kebut waktu. Hari ini sesudah dengar ceramah, kalian boleh tambah 2. Mungkin setiap menit, setiap detik dia ngebut waktu untuk hidupin keluarganya. Ketiga, dia mungkin sebentar lagi kecelakaan. Jadi ini bukan menyumpah ya, kita kasihan sama orang yang seperti itu, selalu ceroboh. Kali ini dia lewat, next time belum tahu dia lewat apa enggak. Jadi kita enggak perlu marah, alam akan bertindak. Begitu ya. Nah, terus kita ke puncak. Ya, kemarin baru digusur ya. Waktu kita ada acara, kita sampai nggak bisa turun, bakar-bakar apa? Kaki 5 semua digusur. Anda tahu nggak? Nggak tahu ya. Digusur itu jualan-jualan yang tanpa sewa itu semua digusur. Cuman kita sekarang masih lihat, kalau kita berhenti di jalan ya, masih banyak penjual ya, pedagang-pedagang
yang digerobak gitu ya, bikin jalan sempit. Terus ada lagi sekali kita nunggu lampu merah, 2 kantong duku, 2 ikat manggis, 1 keranjang salak, beberapa bungkus kerupuk, ada enggak? Tawar sana, tawar sini, ada enggak? Ada, ya kan? Jadi dengan pikiran kita yang biasa, kita enggak melindungi kita dengan 4 kediaman suci itu, kita bisa timbul pikiran seperti ini ya. Pedagang liar, tidak bayar sewa, bikin macet gitu, kesal gitu. Enggak bakal kita beli sama mereka. Coba mulai sekarang kita berpikir sebaliknya. Apakah mereka hari ini sudah cukup modal untuk makan? Kamu pasti beli. Jadi ketidakpuasan itu sudah hancur dengan kamu berdiam di meta karuna. Ya, nggak tahu kenapa suhu saya dulu suka banget beli buat apa? Lakuin aja, kalau enggak besok rusak pisangnya atau apanya gitu, lakuin aja gitu ya. Alasannya jangan sampai orang memakai pisau menodong kamu baru mau kasih. Orang berusaha bantuinlah biar dia dapat hidup, cuman seberapa lah kalau dia laku pun gitu ya. Cuman kita ya sering lihat sopir kita ya, dia nggak mau beli orang yang berusaha begitu, tapi kalau ada pengemis apa sehat-sehat muda-muda ketok-ketok kasih. Nah, tanpa modal makanya banyak pengemis. Lebih enak jadi pengemis daripada jadi pedagang gitu ya. Jadi ya lain kali mungkin setelah suhu sharing begini Anda boleh coba. Ya cuman takut juga ya, apa tindakan kita ada plus minus. Nanti makin laku makin ramai. Bisa begitu, tapi jangan terlalu khawatir. Yang penting kita lakukan yang setelah kita cerna, ya lakukan dengan kesadaran, itu sudah dilakukan, dilepaskan. Oke? Nah, sampai di situ meta karuna ya, kita nggak sempat lagi, kita bahas mudita. Itu satu kediaman Latin kita yang sangat penting. Itu adalah berdana tanpa modal. Tidak perlu modal tapi kita berdana. Sama mendengar itu si anak siapa juara, kita nggak usah mikirin anak saya kok kalah. Kita bermudita cita, aduh ada anak yang pintar, kita senang. Itu kita sudah punya kebajikan ya, karma baik. Itu dalam bentuk pikiran ya. Karma baik kan ada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, itu kita sudah membuat pikiran kita baik. Oke? Nah, terus kalau orang itu pernah kita bantu, kalau kita tidak berdiam di mudita, berbahagia atas kebahagiaan orang lain, suatu hari orang yang tadinya miskin kita bantu, dia menjadi lebih kaya daripada kita. Apa perasaan kamu? Dia sudah kaya cusan lah, dia meremehkan kita. Apa perasaan kamu? Udah meremehkan kita, dia pamer-pamer lagi di muka kita. Apa perasaan kamu? Makanya kita harus melindungi kita. Sesudah kita bantu, dia bagaimana kita tetap bermudita cita. Dia senang itu, bagaimanapun kebajikan kita tertanam. Kita bermudita cita dengan kebajikan kita sendiri. Udah, nggak usah pusingin. Enggak, ada satu cerita ya, dikutip dari Dhammapada ayat 355. Itu ada cerita yang seseorang sudah memberi, dia tidak senang dengan orang mendapatkannya, dia nggak dapat hasil yang baik. Terus dia iri hati dengan apa yang didapatin orang, dia juga celaka. Gitu ya, semua karma buruk keluar. Jadi ada seorang laki-laki yang namanya Aputaka ya. Nah, ini dari Dhammapada. Tadi baca Dhammapada enggak? Ayat 355 di belakang ini ya, di belakang ayat itu ada kisah ini. Namanya Aputaka di kerajaan Pasenadi. Jadi Raja Pasenadi punya seorang bendahara.
yang pegang duit ya, pegang bendahara, jabatannya sangat tinggi, bendahara seorang raja lah. Jadi hartanya otomatis banyak ya. Nah, tapi waktu dia meninggal, hartanya semua dibawa ke istana. Jadi si raja itu juga bingung ya, hartanya banyak sekali ya, kenapa nggak ada yang mewarisi. Terus Raja Pasenadi datang menemui Buddha. Bagaimana sih? Saya merasa heran ya, kaya-kayanya dia, dikasih makan enak marah, dikasih pakaian bagus nggak mau, marah gitu ya. Kenapa sih? Nah, Buddha mulai cerita. Waktu dulu kelahiran yang lampau, beliau pernah menjadi seorang pengusaha. Pelit, kikir, tapi suatu hari dia minta istrinya berdana kalau orang yang datang mengemis. Nah, istrinya bilang, tumben hari ini mau berdana. Nah, tapi setelah dia berangkat, benar ada orang yang datang, istrinya ya berikan, udah izin kan? Nah, diizinkan suaminya, dia berikan. Sehabis itu yang datang berdana itu rupanya seorang Paceka Buddha. Seorang suci loh, seorang Paceka Buddha. Nah, cuman di tengah jalan itu bertemu sama suaminya. Suaminya sekali lihat, makan ini dari rumah saya. Mulai dia berpikir, aduh, kenapa sih aku kasih ya? Kalau barang ini saya kasih ke karyawan saya, itu lebih bermanfaat untuk mengapresiasi mereka, pasti lebih senang, rajin bekerja. Tapi kalau saya kasih ke Paceka Buddha ini, nggak ada artinya. Gitu, timbul niat itu, ya udah. Nah, besoknya ada berita kokonya mati ya. Kokonya meninggal. Terus suatu hari dia bawa ponakannya berjalan-jalan. Nah, ponakannya itu menunjuk, itu sawah papaku. Nah, udah jalan. Nah, itu kerbau papaku. Jalan lagi. Itu bangunan papaku. Begitu dia melihat si anak kecil-kecil sudah sombong. Bagaimana kalau udah gede? Kalau aku sudah tua, dia udah gede, aku diinjak. Langsung si anak dibawa ke hutan. Habis itu gak pernah kembali. Nah, jadi itu aputaka masa lampau. Sesudah itu kata Buddha bercerita kepada Raja Pasenadi, dia pernah terlahir ke surga karena telah berdana kepada seorang Paceka Buddha. Habis itu dia terlahir di neraka karena telah membunuh ponakan sendiri. Habis itu dia terlahir jadi bendahara raja. Walaupun dia masih menyimpan berkah, tapi dia tidak bisa menikmati. Bahkan seorang ponakan pun dia tidak punya yang bisa mewarisi hartanya. Jadi enggak ada, dia hidup sebatang kara. Begitu ya. Nah, jadi dari cerita ini kita lihat sesudah memberi menyesal itu sangat rugi ya. Nah, orang dulu bilang lu gila. Lu gila. Nah, sangat rugi. Kenapa? Barangnya sudah habis, berkahnya tidak ada. Ya, sudah memberi menyesal. Sama, ya harusnya kan senang kan orang sudah mendapati, tapi dia menyesal. Kedua, tidak bermudita cita atas berkah orang ya. Si anak kan punya berkah, dia punya sawah, dia punya gedung, dia punya kerbau, tapi dia tidak senang karena iri hati itu dia lakukan hal yang jahat. Makanya ya kita harus selalu melindungi diri kita sendiri untuk menimbulkan mudita cita. Karena iri hati itu kita semua ada. Awas, kita harus kenal emosi kita sendiri, lindungi kita sendiri supaya jangan jahat ya. Oke. Nah, itu cukup ya. Mungkin kita dalam berteman sering kita melihat orang kalau kongko tahu kongko. Ngobrol suka pamer. Ya, kita ngerti terus kadang kita bokam guan kita lawan. Aku juga gini, gak usah.
Lain kali kita bermudita-cita aja, karena kadang orang yang suka pamer itu biasanya orang kaya baru, ya, orang yang baru berhasil karena dulu diremehkan orang. Jadi juga mereka mengalami penderitaan, makanya sekarang ingin banget kamu tahu hasilnya, hebatnya, gitu ya. Jadi kalau orang kongko suka menang terus, kamu kasih aja dia menang. Ini ada satu cerita lagi ya, namanya Poi, pemain kecapi. Pemain kecapi ada seorang teman namanya Zhong Ziqi. Nah, orang itu, ya, dia main kecapi, dia memuji terus ya. Nah, jadi sangat teliti dia mengapresiasi kepandaian dia main kecapi. Suatu hari Zhong Ziqi meninggal. Ya, kalau kita lihat ya, Zhong Ziqi ini lebih memerlukan orang yang bisa main kecapi kan, karena sangat hebat, jadi dia sangat suka. Ternyata sesudah Zhong Ziqi meninggal, kecapinya dipatahin, nggak mau main lagi. Kenapa? Dia main nggak ada yang menghargai lagi. Nah, jadi kalau di lingkungan kita ada orang yang selalu ingin pamer, kita puji, mungkin kita adalah sahabat dia yang terbaik. Jadi mudita cita ini membangun persahabatan, memusnahkan permusuhan ya. Oke, next kita langsung bahas UPK. UPK tadi artinya apa? Keseimbangan batin hebat ya. Suhu nggak usah hafal lagi, nanti tanya kalian aja 9 kali ya. Kalau berkesempatan ke sini nggak usah hafal, soalnya orang sini sudah pintar ya, sudah sering mendengar dharma. Keseimbangan batin, mungkin kita no idea apa sih keseimbangan batin itu ya. Kalau di Mandarin diterjemahkan se itu artinya melepas. Rupanya keseimbangan batin atau UPK itu melepas. Itu sangat penting. Sangat-sangat penting ya. Bukan berarti yang 3 di depan nggak penting. Ini terpenting. Kenapa? Kau nih. Kenapa? Ini sangat penting. 2 minggu lalu ada seorang ibu telepon saya, Suhu, tolong doain. Ada suatu ibu teman saya pingsan, koma. Sekarang nggak tahu hidup atau mati, dibawa ke Malaysia. Mereka kumpulin duit karena ini orang nggak mampu. Jadi dibawa, minta kita pasangin lampu. Biasa kan orang sudah habis akal, ya ikutan aja pasang lampu. Gitu ya, blessing gitu ya. Nah, kita juga pasangin, kita juga doain gitu ya. Nah, itu ternyata komanya kenapa tahu? Nah, makanya kita harus melindungi diri dengan UPK. Komanya karena dia bawa anaknya yang tulang belakangnya bengkok. Jadi anaknya mungkin 10 tahun atau belum sampai 10 tahun, tulangnya sudah bengkok seperti ini. Dibawa ke dokter, dokternya langsung omelin dia. Ibu kok sekarang baru dibawa? Padahal dari lahir udah tahu, dari lahir udah begini, sekarang baru dibawa. Kalau dari dulu kamu bawa ke sini, kita masih bisa obatin, bisa terapi. Sekarang gimana sembuh lagi? Dia udah cacat, langsung tumbang, langsung koma. Nah, bisa aja kita tiba-tiba mendengar berita buruk yang tidak bisa terima. Bagaimana kita? Sedangkan anaknya lebih membutuhkan cinta kasih dia. Jadi kalau kita mendengar hal seperti ini, cepat-cepat lepas. Cepat-cepat lepas karena masih ada hari esok, masih ada urusan yang bisa kita bantu untuk mengatasi masalah itu. Cepat-cepat lepas. Jangan terus aja menyesali, makin menderita. Ya, siapa yang tidak pernah salah? Kenapa dari kecil nggak diobatin? Karena miskin, tau. Seandainya waktu bisa kembali, pasti dia juga memilih untuk tidak mengobatin karena miskin. Jadi suaminya bilang apa? Dari dulu suaminya bilang, nanti gede juga lurus sendiri. Kalau orang mampu pasti nggak mau ya, nggak mau tunggu. Tapi karena nggak mampu jadi begitu. Nah, siapa yang tidak pernah
mengambil keputusan salah, pasti semua pernah. Tapi kalau udah salah ya udah kita lepaskan, gitu ya. Kalian mungkin udah dengar ya, waktu Mei ada seorang pemuda namanya Fat Cat yang bunuh diri. Ya, Fat Cat itu heboh banget loh. Bunuh diri, terjun ke sungai, ya, 11 April terjun, 12 hari kemudian baru dapat mayatnya ditemukan. Ya, udah hancur. Kenapa bunuh diri? Ya, pacaran yang kenalan di medsos ya. Kenalan begitu digodain sama pacarnya. Yang cewek itu lebih tua 6 tahun daripada dia. Habis dia mau mulai kuras uangnya. Habis itu dikit-dikit minta putus. Sekali minta putus ditambah lagi transfer lebih banyak. Si cowok itu untuk mempertahankan. Transfer udah baikkan, nanti janji menikah. Janji menikah waktu jadwal nikahnya udah mepet, mulai bikin ulah, mau putus segala macam alasan, sampai terakhir nggak bisa lagi transfer, yang terakhir blokir, udah tuh memilih terjun bunuh diri. Oke. Nah, jadi karena apa? Tahu pacaran itu bukan cinta kasih yang universal. Siapa yang mau pacaran cuman iseng-iseng, habis apa tanpa pamrih? Enggak, pasti kita ingin ada balasan ya, ingin dicinta, pasti. Tapi kalau memang sudah tidak mungkin lagi, kita harus menerima, kita harus UPK, lepas. Kalau enggak, dipertahankan, dipaksa menikah pun menderita juga. Ya, biasa kita suka bawa kamguan, tidak rela. Tapi itu bikin penderitaan yang lebih panjang. Ya, anak itu kan masih muda, tapi memilih terjun karena tidak UPK. Ya, jadi kita harus melindungi diri sendiri. Perubahan setiap hari tanpa dugaan kita ya, di luar dugaan kita bisa terjadi apapun. Kita apakah siap dengan perubahan? Kalau kamu tidak siap dengan perubahan, kamu akan menderita dengan baik. Itu kembali ke topik tadi ya, ke tema tadi. Oke. Nah, jadi ini kita saya izinkan saya untuk tambahannya, ini bukan di topik ini ya. Jadi di puncak waktu kita bubar, ada anak yang tanya sama suhu, tulis surat, suhu, ini tidak adil ya, kenapa seseorang yang baik, udah banyak berbuat baik, dia mati terlahir menjadi setan cuman karena dia bunuh diri. Saya shock loh. Kata siapa? Kamu dengar dari mana? Emang kita di puncak red untuk anak-anak ada topik ini? Enggak ada. Kok dia bertanya begitu? Tapi suhu menjawab, yes. Iya, kenapa? Karena makanya biasa kita, orang mau meninggal, kita jangan di situ bikin dia kacau. Kalau bisa nih info aja, jangan bikin dia marah. Dan jangan bikin dia melekat, terlalu sayang sama siapa-siapa. Itu bisa terlahir di alam yang buruk. Karena apa? Niat terakhir itu karma yang terakhir, bisa nyambung di kelahiran detik pertama. Niat itu. Nah, orang yang bunuh diri niatnya tidak bakal stabil, niatnya tidak bakal baik, pasti membawa kebencian, kekesalan. Jadi biasa orang yang bunuh diri itu ya sangat kita kasihani. Juga satu niat mau bunuh diri timbul, itu banyak setan yang menunggu. Jadi pasti diajak menjadi setan. Kita lihat kan, kalau orang jatuh di satu sumur, itu selalu terlihat setannya di situ, ya kan? Itu dia mencari pengganti. Jadi kalau niat kita timbul, dia melihat, dia pasti mulai menggoda. Awas, jangan dikit-dikit lebih baik aku mati daripada aku hidup. Berani mati, kenapa nggak berani hidup?
UPK. Apa aja penderitaan harus dilepas. Begitu ya. Nah, ini ada satu cerita, izinkan. Terakhir. Udah ngantuk ya? Ini menarik, matanya dibuka. Lihat suhu. Ada tentara Amerika. Ini diceritakan oleh Thich Nhat Hanh, yaitu guru besar. Thich Nhat Hanh itu guru besar, kenal? Village. Nah, beliau menceritakan ada satu layman ya, umat ya di Eropa itu datang kepada dia minta healing, minta diobati. Soalnya biasanya yang datang ke sana itu bisa healing. Jadi penyakitnya apa? Penyakit penyesalan, menyalahkan diri, terus air mata sudah puluhan tahun mengalir, dan mimpi buruk sudah puluhan tahun. Soalnya apa? Dia waktu jadi tentara Amerika perang. Jadi di Vietnam ya, turunnya di Vietnam tapi mengalami kegagalan. Nah, waktu mereka itu kelompoknya gagal, dia itu bawa kamguan. Oh, aku mau membunuh banyak orang di sini. Terus dia cari racun. Melihat anak-anak dari lawannya, kelompok lawannya, dia racunin berapa banyak, semua diakalin, makan racun, semua mati di situ. Habis itu dia kepikir, anak-anak ini tidak berdosa. Aku kenapa sampai begitu? Sampai pulang, sampai bertahun-tahun dia makin ngeri, makin dikejar sama mimpi-mimpi buruk, dan itu penyesalannya sangat mencengkram. Jadi dia sudah stres kayak mau gila, terus sampai tua dia merasa tidak nyaman. Akhirnya dia memilih cari suhu. Nah, Bante Thich Nhat Hanh. Jadi Bante menasehati dia untuk UPK dengan cara apa? Kata Bante, baik, kalau kamu nggak bisa melepas, kamu punya dua tangan. Dulu kamu memakai dua tangan ini meracunin begitu banyak anak. Mulai sekarang kamu pakai dua tangan kamu untuk menghidupkan berapa banyak anak. Kamu lihat di mana-mana berapa anak yang mati dalam sehari karena kelaparan. Kamu kerjakan hal itu. Kemudian dia kerjakan beberapa waktu, healing, sembuh dari penyakitnya itu ya. Jadi dia UPK dengan meta karuna, sangat bagus ya. Jadi sampai di sini tahu ya kesimpulan suhu. Hari ini suhu mengajak Anda selalu mengarahkan diri kita, pikiran kita ke meta karuna mudita UPK. Jadi supaya ya semoga kita selalu berada dalam batin yang damai, tentram, dan bahagia. Oke? Nah, jadi biasanya sesudah ceramah ada menyanyi ya, supaya kita tidak terlalu tegang, otaknya juga normal-normal aja. Kita menyanyi dulu ya, biar senang. Kalau mau berdiri menyanyi boleh. Juga ini mengulang materi hari ini juga sebagai aspirasi kita blessing diri kita sendiri ya. Bisa nggak putarin lagu Triratna Puja? Tolong ya, Triratna Puja. Tapi yang bawa nyanyi ada siapa yang ya, tolong dibawa ya. Thank you. Ada bukunya nggak? Halaman berapa? Sebentar. Ya, halaman kita buka halaman 82, kita nyanyikan lagu Triratna Puja. Mereka perlu berdiri nggak ya? Takut sakit pinggang. Kalau sakit pinggang mau berdiri nggak? Pingin berdiri, alasannya kalian yang sakit pinggang. Berarti otak saya masih normal banget. Ya, silakan. Silakan kalau mau berdiri. Berdiri ya. Ya, wajib berdiri. Mau goyang silakan, cuma suhu nggak goyang ya.
berikan meta karuna mudita upeka. Oh Dhamma, tuntunlah kami ke jalan nyata menuju leburnya abija, lenyapnya duka. Hanya pada Buddha Dhamma Sangha ku berlindung dan memuja. Semoga dengan kenyataan ini ku mencapai kebebasan. Oh Sangha, persaudaraan suci dan mulia, adanya ku selalu nantikan bimbingan Dhamma. Hanya pada Buddha Dhamma Sangha ku berlindung dan memuja. Semoga dengan kenyataan ini ku mencapai kebebasan. Oh Sangha, persaudaraan suci dan mulia, adanya ku selalu nantikan bimbingan Dhamma. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, next acara apa? Acara sharing ya. Acara kesan pesan. Suhu, apakah kita boleh melanjutkan ke sesi tanya jawab? Mau tanya jawab atau sharing aja? Ada kesan pesan dari kehidupan Anda karena tanya jawab udah terlalu banyak ya. Nah, bantai lain apa? Perasaan kamu sesudah mendengar banyak cerita dari Suhu. Suhu ingin mendengar ini ya. Sharing dikit 2 orang. Ya, benci nggak ada yang sharing? Mudita cita dong. Ya. Ada? Kalau nggak ada ya yang mau bertanya silakan. Tapi pikir dulu ya sebentar. Ada nggak yang saya punya pengalaman atau saya melihat sendiri hal yang seperti Suhu sebut tadi? Bagi yang ingin menjawab atau ingin bertanya, boleh silakan angkat tangan dan maju ke depan. Nah, Suhu ingin dengar ya, kalau bisa sharing, apa hal yang kamu hampir nggak bisa terima, boleh sharing nggak? Terus bagaimana solusi kamu mengatasi berita itu? Ya kalau boleh, kalau private ya nggak usah ya. Dan juga bisa secara ditulis melalui kertas yang disediakan di depan kursi para umat. Oh, pakai kertas ya. Bikin surat cinta. Cinta yang universal ya. Ada nanti kalau Suhu nggak bisa menjawab, tolong bantu jawab ya. Ini senior.
Pak sharing. Ada mic nggak? Malam Suhu. Mic Saya kalau mau sharing tentang diri saya ya. Silakan. Saya punya pengalaman begini. Saya dulu kan punya anak 2. Ceritanya begini. Kadang-kadang bisa buat diri saya kesel. Jadi kayaknya dia seperti nggak mau menurut pendapat orang tua. Ya, tapi memang kadang-kadang juga namanya anak zaman sekarang kan pasti banyak perubahan, punya pikiran dia kan masing-masing gitu. Nah, tapi saya kan maunya kan seperti contoh ya. Saya bilang sama anak-anak kalau bisa sih jangan sering pulangnya agak malam, apalagi kan wanita kan ya. Nah, memang dia seringnya di dalam agama Kristen, mereka kan ada konser gitu pulang malam terus. Ya, jadi dia bilang kita dapat perlindungan, jadi nggak usah khawatir. Namanya orang tua kalau pulang kan kadang-kadang dia orang kan naik Grab pulang gitu, jarang kita antar dia pulang, kadang-kadang bisa jam 11, jam 12 gitu pulang. Nah, tapi kalau pendapat saya sendiri akhirnya saya pikir kalau memang karma dia ya udahlah. Nah, kalau pendapat Suhu gimana? Apakah orang tuanya selalu was-was begini dibilangin tapi dia nggak mau mendengar, selalu melakukan hal itu, terus kita biarkan atau harus kasih pelajaran gimana gitu? Kadang-kadang membingungkan juga sih. Yuk, makasih Suhu. Ya, terima kasih. Ya, bikin suhu otaknya nanti aneh-aneh lagi. Kadang ya mendidik anak itu kita harus melihat karakternya, gitu ya. Jadi bukan satu obat untuk semua anak. Ya, cuma untuk masalah seperti tadi, kalau dia ngomong, dia ada pelindungnya, dia agama apa ada pelindungnya. Selama ini kita melihat yang celaka tidak pilih agama, ya kan? Semua punya pelindung dalam batinnya. Tapi kalau tidak urusin diri sendiri dengan baik, Tuhan tidak bisa selalu setting pembunuhan hari ini. Enggak semua disetting. Kita yakin pada hukum sebab musabab. Ya, ada benihnya, ada sebabnya, baru ada akibatnya. Jadi ya dari pandangan kita memang kita harus urusin anak kita ya, daripada anak kita nanti diurusin sama masyarakat. Itu ya yang dikatakan Suhu kemarin. Oke. Nah, terus untuk kita yang mendidik, Suhu tadi baru blessing. Suhu blessing gudang. Apa? Konveksi orang, Suhu blessing di sana. Apa yang terjadi? Orang yang minta blessing itu membaca. Jadi kita kasih buku membaca. Jadi saya yang pimpin, anak kita main MUI. Jadi saya sudah bilang, itu orang baca sudah nggak keburu. Dia bacanya ketoknya cepat. Jadi saya suruh dia gini-gini dan saya tarik sekencangnya supaya dia lambat. Tapi dia tetap gitu. Jadi orang nggak bisa, tapi saya tetap tarik. Hampir mau marah, saya kembali. Saya harus UPK. Langsung saya berlindung di UPK, saya lepasin. Kamu ketok kamu aja. Kamu ketok urusan kamu, saya baca urusan saya. Jadi kita nggak sejalan. Dia ketok 3 kali, saya baca 1 huruf. Jadinya kacau, tapi saya tenang aja. Jadi mereka juga sempat ikut kita membaca. Jadi kadang
kita harus memberi yang terbaik. Jangan kita nggak urusin sudah UPK. Kita memberi yang terbaik. Kita perjuangkan hidup yang terbaik. Tapi kalau hasilnya juga tidak baik, baru kita lepaskan. Begitu ya Pak? Boleh? Ya, terima kasih. Ya, yang ini ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, lanjut aja. Ya, cuman Suhu mau tanya ya. Kalian habis mendengarkan sharing dari Suhu, kalian bermudita cita enggak? Hah? Bermudita cita enggak? Ya, senang ya. Padahal ini ya Suhu juga sedikit enggak pede karena logat saya logat Batam. Kata orang logat Batam itu dibawa sampai mati. Enggak bisa berubah. Kedua juga bahasa saya sangat ya terbatas ya. Saya lebih biasa pakai bahasa Mandarin begitu ya. Jadi Suhu juga banyak belajar ya, sering baca koran gitu supaya ada kemajuan. Semoga Anda tidak merasa terganggu, nggak senang gitu ya. Silakan. Demikianlah sesi tanya jawab kita pada hari ini. Apakah Suhu Xianpin memiliki closing statement Apa? Closing? untuk penutup? Untuk penutup ya. Enggak, sudah ditutup. Hah? Suhu Xianpin ada kesimpulan atau Masih mau disimpul lagi? Mau disimpul lah. Berarti kita tadi belajar tentang Oh Buddha, pimpinlah kami ke pantai bahagia, pancarkan metta karuna, mudita upekha. Enak nggak? Enak, tepuk tangan dong. Ya, hari ini kita ya blessing diri sendiri. Semoga biasa datang ketemu Buddha, datang ke sini. Kesimpulannya, ini kesimpulannya. Kita melihat Buddha pancarkan metta karuna mudita upekha kepada saya, ya. Nah, kita juga harus sayangi diri kita dengan metta karuna mudita upekha. Begitu ya kesimpulannya, boleh nggak? Boleh, sis ya. Udah selesai. Ya, kurang kencang ya tepuk tangannya. Ada yang nggak senang di belakang ya? Oke, ya, sis ya. Selesailah sesi kami pada hari ini. Kami segenap warga VPDS dan para umat yang telah hadir ingin mengucapkan terima kasih kepada Suhu Xianpin atas waktu dan kesempatannya dalam membawakan Dhamma pada hari ini. Para umat dipersilakan berdiri.